Pembahasan yang kedua, mahamul musyrif 'alal halaqat wa salahiyatuhu. Tugas musyrif terhadap halaqah dan wewenangnya. Jadi menjadi musyrif itu tidak cuma mencari-cari kesalahan guru halaqah saja. Jadi mas'ul tahfidz itu tidak hanya mencari-cari kesalahan dan kekurangan musyrif halaqah saja. Lebih dari itu dia harus memiliki visi untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas dan lain sebagainya. Wa alaihi faqad taghayyara hadzal mafhumul yawm wa asbaha al-hadfu min al-isyrafi bi mafhumihi tarbawi as-salim. Tugas keisyrafan atau kemusyrifan hari ini itu adalah tahsinul mustawal ilmi, memperbaiki pencapaian akademik, wa tahsili level dan pencapaian akademik murid, antori kita sini ada ilmu alim, dengan cara memperbaiki kondisi guru. Jadi memperbaiki level dan pencapaian akademik murid dengan cara memperbaiki kondisi guru. Ini tugasnya musyrif. Wa yakunu dzalika bi tanfidil musyrif lil maham at-taliyah. Nah, pemahaman yang seperti itu, tugas utama seorang musyrif memperbaiki level dan pencapaian akademik murid dengan cara memperbaiki kondisi mu'alim, bisa dilakukan dengan mengerjakan beberapa tugas berikut. 1. Al-mutaba'ah at-tanfidhiyah. Mutaba'ah tadi kita terjemahkan dengan mengawal, mengkoreksi, ya. At-tanfidhiyah, pelaksanaan. Kalau saya terjemahkan al-mutaba'ah tanfidhiyah itu apa? Tindak lanjut eksekutif atau eksekusi. Li khitatin wa baramij al-jihah al-mas'ulah anil halaqat. Jadi ketika ada sesuatu itu tindak lanjutnya harus langsung realistis, langsung dieksekusi. Yang kedua, at-tansiqu bainal halaqat wal jihah al-mas'ulah. Koordinasi antara beberapa halaqah dengan pihak yang bertanggung jawab. Fal musyrifu halqatul asli bainahuma. Musyrif itu menjadi titik hubung antara keduanya. Jihah al-mas'ulah itu pihak yang bertanggung jawab, maksudnya adalah ya katakanlah misalkan yayasan. Jadi beberapa halaqah untuk berkomunikasi dengan atasan, dengan yayasan misalkan. Nah, itu yang menjadi penghubungnya siapa ya? Musyrif atau mas'ul tahfidznya. Beberapa halaqah ingin koordinasi, berkomunikasi dengan mudir misalkan dan atau stafnya, maka yang menghubungkan adalah mas'ul tahfidznya. Untuk meringankan beban dari pihak yang bertanggung jawab alias mudir atau yayasan. Yang ketiga, tatwiru wa tahsinu wa il halaqat bima yatanasabu wad durufa wal imkanat al mutahah.
mengembangkan dan memperbaiki kondisi halaqah sesuai dengan kondisi dan situasi, imkanat kemampuan, al-mutahah yang tersedia. Mengembangkan dan memperbaiki posisi atau kondisi halaqah sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang tersedia. Seperti misalkan bikin training untuk para guru, bagaimana seni mengelola kelas, seni mengelola halaqah misalkan. Kemudian memberikan sarana prasarana pengajaran dalam mengajarkan Al-Quran di dalam halaqah dan lain sebagainya. Yang keempat, aqdu liqa'atin dauriyah ma'al muallimin, membuat pertemuan-pertemuan secara berkala rutin dengan para pengampu halaqah. Tutrahu min khilaliha, dalam pertemuan-pertemuan itu disampaikan al-khitat, rencana al-jadidah yang baru, fi asali bitadris wa taujihi tulab, dalam pengajaran dan pengarahan santri. Yang keempat ini mafhum ya, yang keempat ini mengadakan musyawarah rutin untuk menyampaikan misalkan ada rencana baru, yang ini perlu diinikan, yang ini perlu ditambah ini, yang ini perlu dikurangi ini. Jadi ada musyawarah rutinnya. Keterangannya dibaca sendiri. Yang kelima, at-tansiqu bainal halaqat allati yusyrifu 'alaiha, berkoordinasi antara halaqah yang ada yang dia bimbing, wa maddu jusuri ta'awun wasilah baina muallimiha, membentangkan jembatan ta'awun dan hubungan di antara para gurunya gitu. Jadi misalnya ada 10 halaqah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Musyrif atau mas'ul tafid ini bisa menjadi jembatan supaya yang 10 ini saling ta'awun, saling bantu membantu. Astagfirullah. Kalau nggak ada visi misi yang sama, tidak dipertemukan, tidak dibahas, nanti kan ngalir aja, dan itu pasti nggak efektif. Yang keenam, tanzimul musabaqat al-mukhtalifah wa hafalat at-takrim wat-tafawuq li tullabil halaqat. Nah, yang keenam ini mengadakan lomba-lomba, perayaan-perayaan demi memberikan apresiasi kepada yang berprestasi dan unggul di dalam halaqah. Nah, nanti di situ mengundang wali, tamu-tamu undangan yang penting, di mana tamu-tamu undangan dan wali itu bisa mendorong semangat para santri, gitu. Kadang itu ucapan omongannya musyrif halaqah, pengampu halaqah 100 kali itu enggak lebih memberikan efek dibanding ucapan atau kalimat satu orang tokoh, satu orang besar yang oleh para anggota halaqah dianggap sebagai orang yang berpengaruh misalkan. Kadang kan seperti itu. Yang ketujuh, al-isyrafu ala istiqbalil masahif wal kutub wal manahij al-lazimah lil halaqat wa tawzi'uha ala asatidah wa tulab, mengawasi mushaf-mushaf, kitab-kitab, kurikulum yang diterapkan dalam halaqah, kemudian membagikannya kepada para ustadz dan santri. Yang kedelapan, i'dadu takririn dauriyin, menyiapkan rapat rutin, menyiapkan rapot laporan rutin,
syahrian, bulanan, au bil ittifaqi ma'al jihah al-mas'ulah, atau sesuai dengan kesepakatan dengan yayasan. Misalkan kesepakatannya 2 bulan sekali kita rapat koordinasi, nanti rekap pencapaian tahfidnya, laporannya nanti yayasan minta misalkan. Ya sudah, berarti 2 bulan sekali. Kalau setiap pekan ya setiap pekan. Kalau setiap bulan ya berarti setiap bulan. Nah, laporan ini atau rapot ini hendaknya mencakup 3 unsur atau 3 poin penting. Alif, binisbati likulli halqatin yushrifu 'alaiha, untuk setiap halaqah yang dia bimbing. Ya abang ngantuk. Rid, bangun Rid. Farid Farudin. Kamu lagi ngajar Rid, ayo Rid. Jangan ngantuk Rid. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Ngolet bareng-bareng. Allah, astagfirullahaladzim. Yo, dioletkan. Ayo. Untuk setiap halaqah yang dia musyrifi, hendaknya takrir itu, laporan atau rapot itu mencakup poin-poin berikut. 1. Ini tarikhuz ziyarah wa hadfuha, tanggal kunjungan dan tujuannya. Wasmul halqah wa mauqi'uha, nama dan tempatnya. Thumma mustawad thullab fil hifdzi wal muraja'ah wa husnit tilawah, level para santri yang ada di halaqah itu dalam hal hafalan, murojaah dan bacaan itu seberapa. Wa mustawa ada ilmu alim aidon, bawa tulisnya di sana ya. Level level atau tingkat pelaksanaan guru terhadap program tersebut. Jadi misalkan kalau dibuat sebuah kolom ya, dibuat sebuah kolom itu satu lembar laporan secara umum, berarti ini kan masing-masing halaqah yang dilaporkan itu misalkan atas nama halaqah kan, lokasi, kalau memang lokasinya perlu untuk disebutkan, musola atau misalkan, atau masjid misalkan kan. Nama halaqah misalkan, nama halaqah dikasih nama Utsman bin Affan misalkan kan, dah. Kemudian tanggal kunjungan misalkan 1 April. Maksudnya tanggal kunjungan ini apa? Musyrif mengunjungi halaqah tersebut. Tujuan misalkan evaluasi, atau tujuan misalkan motivasi, tujuan misalkan apa itu kan. Terus nomor kemudian ada kolom hafalan, kolom murojaah, kolom bacaan. Kemudian bawahnya diisi dengan level santrinya sudah seberapa, hafalannya berapa, murojaahnya berapa, bacaannya berapa. Kemudian dimasukkan di situ, ditulis keaktifan guru dalam mengampu hafalan, dalam mengampu murojaah, dalam mengampu bacaan. Summa masyakil al-halaqah, summa masyakilil halaqah. Kemudian ditulis masalah-masalah halaqah wa mutatallabatuha wal intidham fil hudur wad dawam. Problematikanya apa, masukan-masukan tuntutannya apa,
Kemudian kedisiplinan kaitannya dengan absensi, kehadiran apa. Wa akhiran, yang terakhir kolomnya adalah, atau yang perlu disebutkan di dalam laporan untuk setiap halaqah adalah at-taqdirul am lil halqah. Oh, berarti berdasarkan semua data ini, keaktifan guru, nilai murid, kemudian problematika yang ada, pemecahan yang sudah dilakukan, kedisiplinan absensi kehadiran, maka halaqah ini nilainya adalah misalkan 78. Sudah baik, tapi masih perlu untuk lagi 78 kan nanggung, kenapa nggak sekalian jadi 85 atau 90 kan gitu. Berarti masih ada beberapa yang perlu dikoreksi kan gitu. Ini kalau melaporkan untuk masing-masing halaqah. Binisbatil halqat, adapun untuk seluruh halaqah, afdalul halaqati nasyatan wa intajan, yang disampaikan adalah dari 10 halaqah yang ada di ma'had kita, yang paling bagus, paling rajin adalah halaqah A misalkan, halaqah Ali bin Abi Thalib misalkan, yang paling rajin, paling disiplin, dan paling banyak pencapaiannya. Wa afdalul mudarrisina tafa'ulan wa usluban, guru pengampu halaqah yang paling aktif, paling baik uslubnya, pengajarannya, pengawalan programnya adalah fulan. Begitu. Kemudian nanti disertakan di situ ada apa, saran-saran, masukan, dan lain sebagainya. Yang ke-9, al-isyraf al-mali. Ini yang ke-9 dari apa? Tugas-tugas seorang musyrif. Tadi yang ke-8 kan menyiapkan laporan. Nah, laporannya tadi kalau masing-masing halaqah seperti itu, kalau dari seluruh halaqah maka yang dilaporkan adalah mana halaqah yang paling rajin, paling baik pencapaiannya, guru mana yang paling aktif, guru mana yang paling bagus pengajarannya, pengawalan programnya. Kemudian ya tentu yang disampaikan tidak hanya yang baik-baik kan, yang negatif-negatif disampaikan beserta dengan arahan-arahan dan masukan sementara dari musyrif. Yang ke-9 al-isyraful mali, mengatur keuangan. Dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan mukafaah langsung kepada para pengajar halaqah berdasarkan yang sudah ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab, alias dalam hal ini adalah yayasan biasanya. Kalau ada jatah untuk santri, ya dia yang membagi. Misalkan bulan ini yang mendapatkan mukafaah adalah fulan misalkan. Karena misalkan ambang batas minimal kalau mau dapat mukafaah maka sebulan dia pencapaian harus sekian misalkan. Wa mutaba'atu takdiri mizaniyatil halaqat likulli amin aw nisfi amin wa iblagil jiha al-mas'ula bidzalika, mengawal penilaian standar atau ukuran halaqah 1 tahun sekali atau setiap 1 semester. Wa akhiran, yang terakhir, al-musahama fi tasji'il ikhwah al-muhsinin ala ta'mil halaqat, memberikan sumbangsi, partisipasi dalam memotivasi, mendorong, menyemangati saudara-saudara yang baik untuk apa ini? Mendukung halaqah. Nah, yang terakhir intinya adalah mendukung ini ya, memberikan semangat kepada ikhwah, teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam halaqah.
Nah itu harus seimbang, jangan mentang-mentang nanti jadi mudir atau jadi mas'ul tahfidz sukanya cuma duding-duding aja. Antum ini jadi musyrif tidur terus kok. Makanya anggota halaqah antum itu pencapaiannya misalkan gitu. Antum itu sukanya antum aja. Padahal antum itu cuma satu jari kan, kata mudir kan. Yang balik ke kita 4. Kalau nggak 4 ya 3 kan, yang satu kan nggak balik kita kan, yang jempol kan ke sana kan, kecuali kalau gini, angel ya. Nah, ya. Tapi kan lebih banyak yang balik ke kita. Jangan cuma antum aja, tapi ya kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan saya belum disiplin, belum rutin. Kenapa? Sama ngantuk? Ya begitu. Kemudian ya sanian yang kedua, ini tadi kan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya berarti ada 10. Ada 10. Yang kedua, sholahiyatul musyrif alal halaqat. Wewenang musyrif terhadap halaqah itu apa? Jadi ada beberapa hal yang seorang musyrif itu berhak untuk ikut campur, berhak untuk dia kerjakan. Dan seorang mu'alim pengampu halaqah dia harus paham betul bahwa itu memang menjadi haknya, wewenangnya mas'ul tahfidz. Jangan sampai nanti malah padu tukaran. Iki halaqah kok ngopo kok melu-melu. Ini halaqah saya, ini anak-anak saya ini murid-murid saya, antum ikut-ikut campur ngapain? Suka-suka saya lah, mereka mau saya ajak halaqah di mana? Saya sedang pengen ngajak mereka berhalaqah di halaman tetangga kok. Antum ikut-ikut campur ngapa? Misalkan gitu. Ya enggak gitu. Saya ini kan mas'ul tahfidz lah. Kalau antum bikin halaqah di halaman rumahnya Mbah, gimana? Itu ya enggak etis, enggak boleh. Ini kan halaqah saya. Suka-suka saya lah. Bilang aja antum iri karena saya deket sama Mbah Nun. Enggak gitu, enggak boleh gitu. Itu ya. Apa saja hak dan wewenangnya musyrif? Yang pertama az-ziyarat al-mufaji'ah lil halaqat. Melakukan kunjungan-kunjungan mendadak alias inspeksi terhadap halaqah yang tidak terjadwal sebelumnya. Sesekali keliling, saya kemudian duduk di sebuah halaqah ngetes, ngelihat, mengamati kan, pada setoran apa enggak, guru halaqahnya tidur apa enggak, ketika menyimak bagaimana dilihat, yang gitu. Ini kalau ada mas'ul tahfidz yang tidak mampu halaqah, ini fungsinya seperti ini, dia inspeksi supaya halaqah itu terkontrol, ada yang ngawasi, kan gitu. Yang kedua, ikhtibaru man sya'a minat tullab ba'da istidzanil muallim. Menguji siapapun yang dia tunjuk, siapapun yang dia kehendaki dari santri setelah minta izin kepada gurunya, kepada musyrif halaqahnya. Lil ittila' 'alal mustawal amlil halaqah, untuk mengetahui level umum atau prestasi umum sebuah halaqah. Sedang halaqah, mas'ul tahfidz datang ngetes, yuk ini istamir hadhil ayah, faja'alahum ka'asfim ma'kul, istamir. Astagfirullahal azim. Kok astagfirullahal azim? Surat apa? Setelah faja'alahum ka'asfim ma'kul, Al Quraisy apa Al Quraisy? Quraisy. Ya. Berarti halaqah ini mantap. Diuji dengan ayat terakhir sebuah surat, bisa langsung melanjutkan surat berikutnya, yang gitu misalkan. Yang ketiga, iqsa'u man yastahiqu minal muallimina min muhimmatit tadris. Iqsa' itu mengeliminasi, mengeluarkan. Ya, kalau bahasa kasarnya apa? Memecat guru yang memang berhak
untuk dikeluarkan, dieliminasi dari tugas mengajar. Ba'da raf'i takririn bil asbabi ilal jihatil mas'ulah wa muwafaqatiha alaihi, setelah tentunya dilaporkan kepada yayasan misalkan atau kepada mudir, dan yayasan atau mudir sepakat niki Ustaz, mohon maaf sekali Ustaz, jadi Ustadz Fulan itu kalau ngampu halaqah dia bla 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 satu, datanya ini, saya bulan ini melakukan kunjungan mendapati dia sedang ini. Saya cross check kepada para muridnya, para santrinya juga gini. Nah, berdasarkan data yang ada 10 lembar ini, maka saya merekomendasikan supaya Ustadz Fulan diberhentikan dari mengampu halaqah. Itu hak dan wewenangnya mas'ul tafid, tidak masalah. Yang keempat, ta'yinul kaf'i minal muallimin au ziyadatul mukafaah lil mubarris minhum, menentukan gaji untuk para guru pengajar pengampu halaqah. Boleh juga menaikkan gajinya, kan gitu. Kalau tadi yang ketiga berhak untuk mengeliminasi, berhak memecat, yang keempat dia juga berhak untuk menaikkan gajinya, ya tentunya setelah berembuk musyawarah dengan yayasan. Nah, dia mau menaikkan gaji, ya yang punya uang yayasan mau naikkan dari mana? Misalkan gitu kan, yang punya kan yayasan kan itu. Ya, kalau yayasan bilang afan Ustaz, ini kami itu sebenarnya dari yayasan itu juga pengen menaikkan gajinya para pengampu halaqah itu, karena kami melihat memang Masya Allah Ustaz pengampu halaqah itu semangat dan kesungguhannya luar biasa. Tapi gimana ya Ustaz, memang pemasukan kita itu setiap bulan adalah bla 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 bla, sehingga akhirnya kesimpulannya bisa kita naikkan, tapi tidak bisa sebagaimana yang direkomendasikan oleh antum. Antum kan rekomendasinya sebulan setidaknya minimal UMR, tunjangannya setengah UMR, tapi belum bisa Ustaz, bisanya cuma memberi setengah UMR saja misalkan gitu, dan lain sebagainya. Yang kelima, at-tasarrufu bima yarahu munasiban, melakukan tindakan yang menurut dia pantas, cocok, sesuai. Min taghyiri waqil halqat, berupa mengubah posisi halaqah. Wa tansiqiha, tansiqiyah di sini maksudnya adalah mengotak-atik anggotanya. Kadhammi ba'dhiha ila ba'din masalan, seperti misalkan menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain. Halaqah Utsman bin Affan digabung dengan halaqah Ali bin Abi Thalib, karena halaqah Utsman bin Affan jumlah santrinya 5, halaqah Ali bin Abi Thalib santrinya 4, digabung jadi satu, yang bertanggung jawab Ustadz Fulan. Adapun Ustadz Fulan maka sekarang menjadi asisten mas'ul tafid misalkan. Nah, seperti itu. Yang penting sesuai dengan planning, dengan rencana yang sudah disepakati di awal, dan manfaatnya diduga kuat akan dirasakan oleh seluruh pihak yang ikut andil berkecimpung dalam halaqah. Yang terakhir, yang keenam, yang menjadi hak dan wewenangnya musyrif adalah wad'u uqubatin madiyatin au ma'nawiyah, meletakkan atau menentukan hukuman, sanksi-sanksi material atau moral terhadap halaqah muayyanah, halaqah tertentu, tastahiqu lidzalika, yang memang berhak untuk mendapatkan sanksi. Nah, tentu ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab di sini maksudnya adalah kemudiran atau yayasan. Tugasnya ada 10, wewenangnya ada 6. Akhiran, al-mabhatsus tsalits, pembahasan yang ketiga, wajibatul muallim tujahal musyrif 'alal halaqat. Kewajiban-kewajiban seorang muallim, guru pengampu halaqah, kepada mas'ul tafid.
Yang pertama, paragraf kedua, at-ta'awunu ma'ahu fi injahi muhimmatihi. At-ta'awunu, saling membantu, menolong, menopang, mendukung, ma'ahu dengan musyrif, fi injahi, dalam mensukseskan muhimmatihi, tugasnya, dengan prinsip saling menyayangi, saling mencintai, saling menasihati demi mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka untuk kerjasama ada misi-misi tertentu. Nah, sebagai bentuk saling membantu dengan musyrif, dengan mas'ul tafid, maka ya ketika nggak ada musyrif tetap disiplin, tetap baik, kan gitu, tidak suka atau tidak menyebut-nyebut, menggibah mas'ul tafid di depan para santri misalkan, ya emang ustadz itu tuh gitu. Padahal ketika dia memburuk-memburukkan, menjelek-jelekan mas'ul tafid, ya nanti dia juga yang akan kena imbasnya, karena kan mas'ul tafid itu kan ya satu tubuh dengan dia sebagai pengampu halaqah, kan gitu. Ketika mas'ul tafid mengadakan kunjungan, ya diterima dengan baik, kan gitu, diterima dengan murah senyum, kan, dengan ceria. Kalau mas'ul tafid minta untuk dikasih lihat isian dari mutabaah, ya dikasih lihat, kan gitu, jangan disembunyikan dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya adalah tolong menolong, saling mendukung, saling membantu. Yang pertama. Yang kedua, paragraf kedua dari bawah, tanfidul khitat wal baramij allati yarsumuha bitiqatin, melaksanakan rencana-rencana dan program-program yang telah ditulis oleh musyrif, oleh mas'ul tafid, bitiqatin, dengan teliti. Rit, Rit bangun Rit, jangan ngantuk Rit. Astagfirullahaladzim, ngajar orang ngantuk Rit. Nah, ini yang kedua, melaksanakan rencana-rencana dan program-program yang telah ditulis oleh mas'ul tafid dengan teliti, dengan baik. Kalau ada kendala diskusi, kalau ada kendala tanya, kan gitu. Kalau butuh bantuan bilang, kan gitu. Butuh dana bilang, gitu. Yang ketiga, paragraf terakhir, wa min wajibatil mu'allim aidan tazwidul musyrif bi takririn wafin an sayril halqah syahriyan au bil ittifaqi ma'ahu. Membekali, tazwid di sini membekali, ya, bukan bukan tajwid, beda, atau bukan menambah juga bukan. Membekali mas'ul tafid dengan laporan yang sempurna, laporan yang lengkap terkait dengan perjalanan halaqah, baik bulanan atau jangka waktu tertentu yang disepakati dengan mas'ul tafid, musyrif tafid. Yang keempat terakhir, wa min haqqil musyrif aidan, dan di antara haknya musyrif, haknya mas'ul tafid yang merupakan kewajiban mu'alim adalah antakuna silatul mu'alim bihi mubasyaratan. Jadi hendaknya hubungan atau jalur koordinasi seorang mu'alim dengan musyrif itu ya mubasyaratan, langsung, tidak perlu pakai perantara atau malah dilangkai musyrifnya, langsung ke atas, langsung ke mudir, langsung ke yayasan. Fala yutajawazu ila man huwa a'la minhu kal jihatin mas'ulah, tidak langsung lompat ke hierarki yang ada di atasnya, kepada mudir atau kepada yayasan, illa kecuali fi halatid darurah al-qaswa, dalam kondisi-kondisi darurat yang memang sangat memaksa. Kamarodin alam mabihi, seperti misalkan mas'ul tafidnya sedang sakit, au hiya bin tawilin anil isyraf, atau dalam jangka waktu yang lama tidak ngantor, au syakwa muhiqqah yuridul muallim raf'uha alaihi, atau aduan kuat, aduan yang punya landasan
kuat untuk musyrif, untuk mas'ul tahfidz yang ingin disampaikan kepada yayasan atau mudir. Ada berapa berarti kewajiban seorang mu'alim kepada musyrif atau mas'ul tahfidz? Ada 4. Ta'awun, ya kan? Kata kuncinya ta'awun, tanfidul khitat, tazwidul musyrif bi takririn wafin, silatul mu'allim bihi mubasyaratan. Begitu